Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini adalah khotbah saya setelah sekian lama absen di dalam dunia persilatan. Oh enggak ya. Ya, belum bisa khotbah, tapi hari ini puji Tuhan diberi kesempatan dan saya rindu sekali untuk terus memberi yang terbaik. Amin. Dan Anda jangan terganggu dengan mata saya yang sebelah agak ketutup karena memang mata sebelah kanan saya ini agak bergeser. Jadi itu namanya apa sih? Hitam-hitamnya itu apa namanya? Pupil matanya itu bergeser 15 derajat. Jadi harus ditutup supaya saya bisa fokus melihat Anda. Kalau ini dua-dua dibuka maka pandangannya tidak satu tapi ke cross begitu. Jadi saya bisa melihat Anda dua. Jadi jemaat 50 jadi 100 hari ini ya kan. Jadi tambah banyak kan. Tapi saya tutup supaya saya juga nggak terlalu pusing. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mempengaruhi semangat untuk terus membagikan firman Tuhan. Amin. Anda siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, yang siap coba beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang besar. Haleluya. Itu saya minta ada asisten Pak Kris untuk nanti bacakan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nanti Pak Kris bisa baca ya. Silakan Pak Kris. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Oke, sudah. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ke 6. Demikian firman Tuhan, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Thank you. Nah saudara, saya kasih background dulu. Ini adalah doa yang dinyanyikan oleh Daud ketika Daud ini mengalami sebuah pengejaran. Ya, secara pribadi Daud ini sedang diancam mau dibunuh. Tetapi satu hal yang luar biasa yang Daud lakukan ketika Daud lagi mengalami sebuah tekanan yang begitu luar biasa. Daud itu bisa datang di hadapan Tuhan bukan dengan sebuah keluhan seperti yang biasa dilakukan oleh orang banyak. Bukan itu. Daud tidak mengeluh tentang peristiwa keadaannya. Tapi Daud justru datang dengan kekaguman dengan Tuhan. Makanya dia berkata begini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Bentar supaya saya nggak salah. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau apa tuh? Ya, Pak Kris ulangi lagi Pak. Saya ini baca agak dibaca-baca ulang nanti. Ya. Kadang saya baca makanya terlalu susah gitu. Baca sudah sampai bawah, atas lagi kebaca kan begitu. Bahaya. Nggak selesai-selesai. Yuk Pak, ayat yang kedua nih Pak. Ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Terus? Ayat yang ketiga, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sampai di sini. Segala jalanku Engkau maklumi. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Jadi Daud ini seolah-olah doanya itu kayak tidak sesuai dengan keadaannya. Ini yang begitu luar biasa. Daud lagi mengalami pengejaran, Daud lagi mengalami ancaman mau dibunuh, tapi justru dia doanya itu bukan lagi mengeluh tentang keadaannya, tapi dia itu doanya itu justru mengagumi Tuhan. Saudara, ini adalah sikap yang benar. Karena ini harus jadi nilai kekristenan kita. Tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat bahwa Tuhan itu menjawab doa kita dari kesesakan hidup kita. Percayalah Anda tidak pernah sendiri, katakan amin. Kita
ini bersama dengan Tuhan. Karena itu sikap yang baik harus dibangun dalam hidup kita. Kita tidak lagi mencoba mengizinkan iblis untuk menipu hidup kita. Yang ada cuman fokus kita kepada Tuhan. Dan Daud mengajarkan siang hari ini buat hidup kita. Di tengah-tengah situasi itu dia berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tahu hidupku. Engkau tahu keluar masukku. Engkau tahu jalan hidupku. Segala jalanku Engkau maklumi. Maka dikatakan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Daud ini berkata dengan sebuah kekagumannya akan Tuhan. Saudara, ini harus menjadi sebuah nilai dalam hidup kita. Persoalan yang kita hadapi, tekanan hidup kita yang kita alami tidak boleh pernah menggeser kekaguman kita dengan Tuhan. Katakan amin. Sesuatu yang kita alami tidak boleh merebut rasa kagum kita dengan Tuhan. Yang ada cuma satu ini, betapa kita ini, hidup kita ini berada di tangan Tuhan. Kalau kita diizinkan terjadi, percayalah kata Alkitab, kalau kita ini jatuh tidak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang hidup kita. Karena itu kekaguman kepada Tuhan itu penting. Nah, untuk itu siang hari ini kita akan belajar. Judul khotbah saya adalah kagum akan Tuhan. Apa yang terjadi? Coba kita akan lihat ya. Mengapa kita harus kagum? Saya jelaskan dulu. Perasaan kagum itu begini loh. Perasaan kagum itu adalah gini, sebuah perasaan penghargaan yang tertinggi kepada Tuhan karena pribadi Tuhan, bukan karena berkat. Jadi kekaguman kita kepada Tuhan adalah perasaan penghargaan kepada Tuhan yang tertinggi karena pribadi Tuhan. Ingat, penyebab kita kagum akan Tuhan adalah apa? Pribadi Tuhan, bukan berkatnya. Kalau cuma kekaguman kita itu berhenti kepada berkat Tuhan, cuma kepada berkat Tuhan, begitu berkatnya belum datang, kita akan menjadi orang yang mudah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Ukuran kekaguman kita itu hanya kepada berkatnya. Di atas semua berkat itu ada satu pribadi yang layak untuk kita sembah. Sehingga waktu kita ngalami sesuatu, pertolongan belum datang, doa kita belum didengar, kita tidak mudah kecewa. Ya, kita terus berkata, Tuhan Engkau baik dalam hidupku sekalipun hari ini doaku belum didengar. Nah, mentalitas seperti inilah yang yang lagi dijalankan oleh Daud. Makanya Tuhan berkata kepada Daud, aku ini berkenan sama orang ini. Karena orang ini sungguh-sungguh kagum kepada Tuhan karena pribadi Tuhan, bukan hanya karena berkatnya. Itu harus jadi mentalitas kita siang hari ini. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus kagum dengan Tuhan? Mengapa kita harus kagum dengan Tuhan? Nah, yang pertama adalah ini. Coba kita baca selanjutnya ya, ayat 7 sampai dengan ke-10. Silakan Pak Kris, ayat 7 sampai dengan ke-10. Ayat yang ke-7 sampai dengan ke-10 demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, Daud berkata begini, ya, ayat yang ke-7 dikatakan, kemana aku dapat pergi meninggalkan rohmu, karena dimanapun aku pergi ada Tuhan di situ. Artinya Daud mau berkata begini, di dalam seluruh hidupku, aku ini tidak pernah bisa lari daripada Tuhan. Ketika aku lari daripada Tuhan dan menempuh jalan hidupku sendiri, maka ujungnya adalah kehancuran. Tapi ketika aku melibatkan Tuhan di dalam segala hal, maka hidupku itu akan berhasil. Dengan kata lain, Daud itu mau ngomong begitu. Sebab dia sudah gak bisa kemanapun. Dia tidak bisa pergi kemanapun. Hidup di luar Tuhan itu adalah kehancuran. Makanya dia berkata, kemana aku pergi, Tuhan itu ada di situ. Karena aku mau Tuhan bersama denganku. Dengan kata lain, yang poin satu ini, ketika Anda kagum dengan Tuhan, maka yang muncul adalah ini, perasaan pengagungan atau perasaan pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita ini mengakui kedaulatan Tuhan. Pengakuan kedaulatan Tuhan itu seperti begini. Kita itu punya keinginan. Kita ini punya kehendak. Siapa yang punya keinginan?
Semua punya keinginan, betul? Anda punya kehendak, betul? Saya punya keinginan. Ya, waktu mata saya kena ini tadi pagi saya sudah cerita. Pada waktu saya ini tiap tahun waktu yang lalu sebelum pandemi, saya ini suka check up untuk jantung saya. Ya, sudah mulai kepala 5 begini, saya harus check up mata saya. Udah setiap tahun. Nah, kemarin gara-gara pandemi saya tidak bisa check up. Karena situasinya tidak memungkinkan. Nah, tahun lalu bulan November saya punya kesempatan. Karena pandemi kan sudah agak menurun bulan November tahun lalu. Akhirnya saya periksa jantung saya. Begitu diperiksa jantung saya, saudara, dokter yang dari Surabaya bilang, Pak Yudi, ini jantungnya kelihatannya ada masalah. Mungkin ada sebuah sumbatan. Ya, jadi mesti dicek lebih akurat lagi. Gini aja Pak, saya kasih rujukan ke Jakarta aja. Di sana alatnya lebih komplit. Oke, saya nurut aja. Akhirnya diatur-atur waktu, baru Januari kemarin saya dapat nomor. Ya istilahnya sudah didaftarkan baru berangkat ke sana. Januari pertengahan saya berangkat. Saya dicek ulang lagi dan dokter Jakarta juga bilang, Pak, jantung Bapak ini ada yang penyumbatan. Bisa, ini yang pasti 1 Pak, yang pasti 1. Bisa 2, bisa 3. Waduh, saya pikir 1 doa. Saya ini kan nanti bisa jantungnya banyak ya. Kayak tadi pagi saya bilang saya bisa jadi Lord of the Ring gitu kan. Wow, banyak banget pasang ringnya. Ya sudah, saya bilang oke. 2 hari kemudian saya ditindak, kasih kateter, masuk dari sini kateter masuk. Udah, begitu masuk, kateter dilihat sekurang 1 jam gitu dilihat. Begitu ternyata dokternya ngobrol-ngobrol kan saya ini kan cuma bis lokal jadi saya bisa dengar. Waktu dokternya ngomong begini, oh enggak apa-apa kok jantungnya, oh enggak ada yang buntu kok sehat ini semua baik gitu. Wah saya dengar puji Tuhan, saya merasa ini mujizat. Pasti banyak orang yang doakan saya pada waktu itu ya. Jadi waduh saya diberitahu sudah enggak ada, lalu saya diberitahu oleh dokternya, Pak jantung Bapak sehat, ini jantungnya bagus, ini 10 tahun lagi masih kuat ya, enggak usah dipasang ring, sehat Pak sudah selesai. Dalam hati saya puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Akhirnya dicabutlah kateternya itu. Begitu cabut kateternya ternyata dada saya ini panas. Tiba-tiba jadi panas sekali dan panas tiba-tiba panasnya sampai ke mulut, ke muka. Separuh muka saya ini, bibir saya sama lidah saya tiba-tiba jadi kebas. Lalu tiba-tiba sakitnya sampai ke mata sebelah kanan ini. Mata saya tiba-tiba perih gitu. Begitu perih sampai akhirnya saya rasa kayak tes gitu. Tiba-tiba keluar air matanya banyak. Saya nggak nangis sih, tapi keluar air mata sendiri. Lalu saya digeledek masuk ke kamar. 1 jam saya tidur, 1 jam, 2 jam saya tidur. Saya pengen ke kamar mandi. Begitu saya buka mata, ternyata mata saya yang sebelah kanan ini tetap di tengah. Yang karena saya kan ngelirik anak saya di samping saya bilang, Ken, Papa mau ke kamar mandi. Waktu saya ngelirik itu mata saya ngelirik yang sebelah kiri bisa gerak ke kiri, yang sebelah kanan tetap di tengah. Anak saya sampai kaget tuh, matanya kok gitu. Saya juga langsung pusing sudah karena gambarnya nggak jelas saya lihat. Kayak semuanya itu muter-muter begitu lalu saya tumpah-tumpah begitu. Tumpah-tumpah semua gak karuan sampai akhirnya saya pusing dan tidur lagi. Ya, dokternya dipanggil, waktu dilihat mata saya, dokternya kaget, kok bisa begitu, kenapa ini? Saya dimasukkan ke ICU, disuntik macam-macam saudara. Sampai akhirnya masa kritis saya lewat. Ya, saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba begitu. Dan kesimpulan saya di CT scan lalu di MRI semuanya komplit ternyata ditemukan penyumbatan di batang otak saya sedikit. Dan dokternya bilang Bapak kena stroke mata. Jadi di saat di meja operasi itu kesimpulan dokternya ya. Saya di meja operasi itu saya kena stroke mata. Dan itu kena. Nah di situasi seperti itu saya juga kaget. Mataku ini sehat. Saya ini normal. Tidak ada apa-apa. Datang itu persoalan di jantung bukan di mata. Jantungnya sehat malah kok nyerang mata. Ini kan namanya iblis salah sasaran sebenarnya. Ya dia mau ke jantung, jantungnya apa-apa malah kena mata. Nah di situasi seperti itu saya ini punya alasan untuk mengeluh. Saya ini punya alasan untuk Tuhan. Aku kalau sudah begini mata ini akhirnya saya nggak bisa baca saudara. Ya beberapa waktu saya nggak bisa baca karena kalau saya baca kayak tadi ya. Tiba-tiba tulisannya bisa double atau kalau 2 mata dibuka itu kayak
Habis baca gitu balik lagi ke depan ke atas lagi baca balik ke depan. Jadi kayak nggak selesai bacanya kan diulang-ulang. Saya lihat tadi kan sudah dibaca kok dibaca ulang lagi. Jadi muter terus. Itu membuat saya akhirnya nggak bisa baca dan itu kalau sudah dipaksain gitu pusing. Nah saya sebenarnya punya alasan untuk mengeluh dalam situasi seperti itu. Tapi saya sih suatu malam di ICU itu saya cuman tertidur lalu saya cuma bilang Tuhan thank you buat semuanya. Saya tidak boleh mengeluh sedikit pun. Saya tidak pernah izinkan mulut saya ini mengeluh tentang apapun yang saya alami. Saya cuma berkata begini satu lagu ini. Ku bersyukur Bapa. Tiba-tiba kekaguman saya dengan Tuhan muncul. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya nyanyi lagu ini hati saya hancur. Saya bilang Tuhan thank you buat semuanya. Aku ini kagum dengan Tuhan bukan hanya karena berkat. Kekagumanku kepada Tuhan bukan karena berkat. Tapi kekagumanku karena pribadi Tuhan. Aku ini punya kehendaknya pengen sembuh sih. Kehendaknya pengen baik-baik saja. Tapi saya tahu di seluruh kehendak, di atas semua kehendakku. Itu ada satu kehendak Tuhan yang absolut. Tugasku cuma satu ini. Mengenal kehendak Tuhan. Daripada aku sibuk menangisi diriku sendiri. Daripada aku sibuk mengeluh. Lalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan yang lain. Ngomel, mengeluh dengan Tuhan. Lebih baik waktuku kuhabiskan mengucap syukur dan mencari kehendak Tuhan dalam hidupku. Itu jauh lebih penting. Daud itu tadi di Mazmur 139 itu yang dia lakukan. Daripada dia sibuk mulai menangisi dirinya sendiri. Mengasihani dirinya sendiri. Lebih baik dia pakai waktunya untuk berkata Tuhan kau tahu jalan-jalanmu yang terbaik buat hidupku. Aku ini hamba. Engkau jauh lebih tahu kemana aku pergi. Di situ ada Tuhan, artinya Daud mau berkata, aku mau bersama dengan Tuhan. Matetes di mana aku berada, Yesus berada di situ. Di mana Yesus berada, aku ada di situ. Itu artinya Daud sedang mengakui kedaulatan Tuhan. Nah kekaguman itu muncul karena ini saudara. Mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Aku ini punya kehendak, aku punya keinginan. Tapi di atas keinginanku ada kehendak absolut yang daripada Tuhan yang tidak bisa dibantah. Saya percaya kalau itu ada dalam diri saudara, maka kekagumanmu dengan Tuhan tidak pernah bergeser. Karena apa? Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Hidup kita itu berada di dalam genggamannya. Hari ini kalau bukan karena dosa loh saudara. Kalau karena dosa cepat minta ampun sama Tuhan. Kalau karena dosa. Tapi kalau tidak semuanya fine-fine aja. Justru waktu kita ini berapi-api dengan Tuhan. Diizinkan mengalami yang gak seperti ini. Itu tandanya kekaguman kita tidak boleh bergeser di hadapan Tuhan. Kita berkata Tuhan engkau yang mengatur hidupku. Kemanakah aku harus pergi. Sebab dimanapun aku berada engkau ada di situ. Aku ini menjadi tawanan rohmu ya Tuhan kata Paulus. Kita ini menjadi tawanan rohnya. Disitulah perlu namanya pengagungan atau pengakuan kedaulatan Tuhan. Nah saya percaya satu ini saudara. Kalau kekaguman kita dengan Tuhan. Bertemu dengan kasih kita kepada Tuhan. Maka itu akan melahirkan namanya ketabahan. Halo amin. Anda akan menjadi orang yang kuat. Karena apa? Kekaguman kita dengan Tuhan. Berjumpa dengan kasih kita kepada Tuhan. Kasih, ingat sekali lagi ya. Kasih kita kepada Tuhan itu bukan karena berkatnya aja. Bukan, jauh daripada itu. Kasih kita itu karena pribadi Tuhan. Ingat kekaguman kalau bertemu dengan kasih kita kepada Tuhan. Maka itu akan melahirkan yang namanya ketabahan. Itu yang membuat kita kuat menghadapi apapun. Katakan amin. Itu yang membuat kita kuat menghadapi situasi apapun. Karena apa? Kita menjadi orang yang tabah. Coba contoh di Alkitab ya. Buka Matius pasal ke-20. Matius pasal 20 Pak Kris ayat 29. Matius 20 ayat 29. Matius 20 ayat ke-29. Silakan Pak Kris. Matius pasal 20 ayat yang ke-29 demikian firman Tuhan.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Terus Pak? Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Terus? Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ayat yang ke-34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjawab mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Menjamah. Ya. Ia menjamah. Oke, sampai di sini. Thank you Pak Kris. Nah, ini kisahnya adalah ketika itu Yesus pelayanan ke Yeriko. Seperti biasa, ciri khas dari pelayanan Yesus adalah berbondong-bondong orang itu mengikuti dia. Dimanapun Yesus berada. Nah, motivasi mereka ini macam-macam. Mereka ini datang kepada Tuhan cuma karena gini loh, baru saja Yesus membuat mujizat, mereka diberi makan 5.000 orang itu 5 roti dan 2 ikan, mereka makan satu paket itu. Jadi mereka ini motivasinya mengikuti Yesus cuma karena makanan. Dan Yesus tahu itu. Berbondong-bondong orang mengikuti dia, kemana Yesus pergi berbondong-bondong orang mengikuti dia. Dan Yesus tahu motivasi mereka itu bukan pribadinya, bukan. Motivasi mereka itu karena berkat saja. Makanya Yesus jalan terus saudara. Jalan terus. Gak terlalu menggubris. Keluar dari Yeriko, Yesus jalan terus. Nah, di tengah-tengah jalan itu ternyata kedapatan ada 2 orang buta. 2 orang buta. Kalau dalam cerita yang lain 2 orang pengemis yang buta. Mereka ini mungkin mendengar tentang Yesus. Ya, mendengar tentang Yesus. Nah, mereka tahu bahwa Yesus mungkin akan lewat di situ. Begitu mereka dengar agak ribut-ribut begitu, mereka rasa ini pasti Yesus sedang lewat. Lalu Alkitab berkata, mereka ini berteriak. Berteriak begini, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka berteriak keras. Nah, lalu coba kita lihat reaksinya. Orang banyak. Coba lihat ayat berapa itu? 31 coba Pak Kris, ayat 31. Ayat yang ke-31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, coba thank you Pak. Ayat 31, tetapi orang banyak itu menegurnya. Jadi ketika 2 orang pengemis buta ini teriak, "Yesus Anak Daud, Yesus Anak Daud," tiba-tiba dia disuruh berhenti. Disuruh berhenti sama orang banyak. Jangan ribut, jangan rame. Ya kalau jangan rame pasti yang lebih orang banyak lebih rame daripada 2. Jadi ini gak fair. Tapi 2 orang ini kenapa disuruh diam? Ternyata saudara, yang membuat mereka disuruh diam itu karena ucapannya. Kalimat yang diucapkan oleh 2 orang buta itu adalah kalimat yang haram pada waktu itu. Mereka itu berkata begini, "Yesus Anak Daud. Yesus Anak Daud." Kata Yesus Anak Daud, Yesus Tuhan, dikatakan Yesus Tuhan. Kata mereka berkata, "Tuhan, apa itu? Anak Daud, kasihanilah apa? Kami." Jadi mereka ini menyerukan, memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Pengakuan kedaulatan di tengah-tengah angkatan yang bengkok hari itu, saudara. Yesus tidak pernah diakui sebagai Mesias. Karena apa? Orang-orang Yahudi bahkan sampai hari ini menolak Yesus itu Mesias. Tetapi 2 orang pengemis ini, orang buta ini berteriak Tuhan. Sebuah pengakuan kedaulatan, ada sebuah worship, ada sebuah penyembahan di dalamnya. Tuhan, lalu dia bilang kata Anak Daud. Anak Daud itu hubungannya dengan nubuatan Yesaya bahwa akan lahir sang Mesias dari keturunan Daud. Jadi dengan kata lain sebenarnya pengemis buta ini sedang berteriak begini, "Yesus, Sang Mesias, Juru Selamatku, Tuhan, kasihanilah kami." Jadi sebelum mereka minta doa untuk mengasihani mereka, mereka itu mengakui kedaulatan Tuhan. Ada sebuah worship tadi saya bilang, ada sebuah pengagungan, ada sebuah pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan.
Nah itu yang membuat saudara menarik perhatian Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah orang yang cuma mau keuntungan diri sendiri. Begitu doanya gak didengar, berapa banyak kita nih ngancam Tuhan. Begitu doa gak didengar, kita ini gampang mengeluh, gampang meninggalkan Tuhan. Lalu kita berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Siapa bilang saudara? Ada waktu-waktu tertentu. Makanya saya ketika ngalami ini, saya bilang kepada diri saya, tidak boleh mengeluh sedikit pun. Tidak boleh, Yudi. Yang ada cuma pengakuan kedaulatan Tuhan. Thank you Tuhan. Saya boleh mengalami kayak begini. Tapi kalau boleh saya minta satu ini supaya mataku bisa melihat. Aku ini bisa baca Alkitab. Saya ini lagi kuliah. Saya lagi ambil kuliah lagi teologi. Saya ambil master teologi saya. Ya begitu sakit karena itu perlu baca banyak Alkitab, banyak buku dan lain sebagainya. Belum kerjakan tugas. Saya kena begini nih, 1 minggu saya libur. Padahal tiap minggu itu banyak tugas yang harus saya kerjakan. Saya harus dikumpulin, saya punya deadline waktu untuk kumpulkan semua makalah-makalah, paper-paper yang harus saya buat dan lain sebagainya. Dan itu tidak mudah juga. 1 minggu saya dibantu oleh teman. Tapi minggu berikutnya saya bilang gak usah, tak kerjain sendiri. Jadi saya coba maksa mata saya untuk pelan-pelan baca. Ya sampai jauh-jauh malam apa-apa biasanya saya kerjakan paper itu ya biasanya untuk misalnya bikin sebuah ulasan begitu saya biasa sehari selesai. Ini perlu berapa hari saya ambil waktu berhari-hari untuk mengerjakan tugas saya satu persatu. Sampai malam-malam istri sudah tidur saya masih bangun bacain Alkitab pelan-pelan. Nulis lagi bikin paper lagi pelan-pelan saya bilang dan diri saya nggak boleh cengeng Yudi. Kamu tidak boleh mengeluh dengan keadaanmu. Kalau Tuhan sudah izinkan ngalam ini pasti ada hal yang perlu kamu ambil nanti sebagai hikmatnya. Tapi sekarang tidak boleh mengeluh. Akui Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur hidupmu hari ini. Ini yang terjadi dan Tuhan izinkan terjadi. Bersyukur saja. Nanti coba lihat di ujung akhir. Pasti Tuhan akan melakukan sesuatu yang mungkin hari ini kamu gak tahu. Tangan Tuhan sedang merenda. Sesuatu yang kamu tidak mengerti. Tapi yang kamu lakukan cuma satu ini. Akui kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Mengakui kedaulatan Tuhan. Nah kekaguman itu yang tadi saya bilang berjumpa dengan kasih kita kepada Tuhan. Akan muncul ketabahan. Kita akan jadi orang yang kuat. Sama dengan pengemis buta ini. Ketika dalam situasi itu mereka berkata Sang Mesias Tuhan Yesus baru kedua kasihanilah kami. Saudara tahu gak di tengah-tengah angkatan yang bengkok tadi. Di tengah-tengah orang cuma mengikut Tuhan karena mencari keuntungan diri sendiri. Mereka cuma karena makan tadi itu. Di tengah-tengah seperti itu dan Yesus cukup cuek. Dia jalan terus tiba-tiba Yesus mendengar teriakan yang benar. Di tengah-tengah tadi saya bilang angkatan yang bengkok itu. Tiba-tiba Yesus mendengar kalimat yang benar. Apa itu? Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mungkin agak kaget kok bisa ya. Di tengah-tengah angkatan yang buruk ini. Yang mereka semau gue yang cuma mau keinginannya dipenuhi, mereka tidak tahu keinginanku. Tiba-tiba ada suara, ada kalimat yang benar. Siapa ini? Coba ayat 32 Pak, kita baca. Ayat yang ke-32 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti. Sampai di situ Pak. Lalu Yesus apa? Berhenti. Apa? Berhenti. Lalu Yesus apa? Berhenti. Oh jadi sebelumnya Yesus itu jalan. Begitu Yesus mendengar itu tiba-tiba lalu Yesus berhenti. Berarti di tengah-tengah situasi begitu Yesus yang pertama cuek karena Yesus tahu keadaan hati mereka yang cuma ingin keuntungan diri sendiri. Tiba-tiba Yesus berhenti. Lalu Yesus menoleh. Terus Pak. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah perhatikan. Lalu Yesus berhenti lalu menoleh ke orang itu. Mungkin ketika Yesus menoleh ke orang itu lagi disuruh diam, ditutup mulutnya, dijambar apa, diam kamu. Jangan, tidak boleh ngomong begitu. Itu haram, tidak boleh. Wah mungkin orang ini lagi dimarahin. Tapi orang ini apa dikatakan semakin keras. Orang ini semakin keras berseru dan itu sikap tabah itu menarik perhatian Tuhan. Lalu Yesus berhenti.
Dengan kata lain ini, kalau Anda mengakui kedaulatan Tuhan atas hidupmu, maka justru sikap itu yang akan menarik perhatian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan disitulah Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Makanya kekaguman kita dengan Tuhan tidak boleh bergeser. Salah satunya adalah apa? Mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Justru sikap mengakui kedaulatan Tuhan itu yang akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Karena apa? Sikap mengakui kedaulatan Tuhan itu membuat Tuhan tertarik dalam hidup kita. Di tengah-tengah tadi saya bilang angkatan yang bengkok, Tuhan tetap menemukan orang-orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Dan saya percaya berkatnya dicurahkan di situ. Amin. Kalau kita baca selanjutnya Pak, terus ayat 33. Ayat yang ke-33, jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Ayat yang ke-34, Ya. maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, sejak itu maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat dia, mengikuti dia. Lalu mengikuti dia. Perhatikan baik-baik. Justru disinilah kita melihat berkat Tuhan. Oleh karena apa? Sikap yang pertama dari kagum yaitu apa? Mengakui kedaulatan Tuhan. Apapun yang Anda alami, belajarlah terus mengakui kedaulatan Tuhan. Saya percaya disitulah justru belas kasihan Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah yang besar dulu. Oke, itu yang pertama. Saudara. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, coba Pak Kris ayat 14 dan 16. Gak apa-apa ya Pak Kris, kemuliaan bagi dua ya Pak. Ayo. bagi Tuhan kemuliaan. Ayat yang ke-14, Ya. Mazmur 139. Ya betul. Ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, saudara ayat yang ke-14 dan yang ke-16 dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara, perkataan kejadianku dahsyat dan ajaib itu karena begini loh. Dan jiwaku menyadari, kata tahu keajaiban dan menyadarinya, itu berarti Daud itu mengenal rancangan Tuhan. Kekaguman akan Tuhan itu membuat kita itu lebih mudah mengenal rancangan Tuhan. Karena apa? Orang kagum itu hatinya itu biasanya lebih ke arah hal yang positif, bersih hatinya. Beda dengan marah. Kalau orang jengkel, kepahitan, itu pasti konotasinya itu kepada hal yang negatif. Tidak pernah sesuatu yang baik. Tapi kalau kagum itu sesuatu yang melihat selalu yang dilihat adalah kebaikan Tuhan. Makanya kalau Anda kagum, Anda selalu melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita kagum dengan Tuhan, kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Makanya tadi pagi saya bilang dengan jemaat, masakan seumur hidup kita itu melihat kasih Tuhan. Betul nggak saudara? Siapa yang hidupnya penuh dengan kasih Tuhan? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak apa-apa. Anda merasa kasih Tuhan kurang, nggak usah angkat tangan. Yang tahu bahwa kasih Tuhan itu melimpah dalam hidupmu, coba angkat tangannya. Oke. Kasih Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Nah sekarang kalau Anda sadar kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, masakan gara-gara persoalan kecil. Contoh saya, gara-gara mata ini gak bisa melihat dengan jelas, masa saya mengeluh lalu menggantikan kasihnya seumur hidup saya tiba-tiba sirna gara-gara cuma persoalan mata? Oh no, tentunya tidak akan sebanding saudara. Makanya persoalan kecil ini tidak boleh membuat kekaguman saya dengan Tuhan itu bergeser. Tidak boleh. Persoalan kecil ini tidak boleh membuat kita itu melupakan kasih Tuhan buat hidup kita. Makanya saya bilang kagum akan Tuhan akan membuat mudah bagi kita untuk melihat apa? Kebaikan Tuhan. Akhirnya apa? Kita selalu bersyukur. Kita selalu berkata Tuhan itu baik. Karena apa? Kita melihat kasihnya jauh lebih besar daripada persoalan yang kita alami. Ada contoh nih. Ada seorang bapak yang punya 2 anak. Ya, 2 anak ini beda karakter. Yang pertama suka mengeluh terus. Suka mengeluh, ngomel. Itu manusiawi banget ya, ngomel, ngeluh gitu. Lalu yang kedua tidak. Yang kedua ini tahu bersyukur, berterima kasih.
Nah sebenarnya bapaknya ini agak curiga dengan anak yang kedua. Kenapa? Kalau mengeluh itu manusiawi banget, bapaknya nggak kaget. Tapi yang kedua ini aneh. Yang kedua ini suka berterima kasih. Diberkati, belum diberkati, terima kasih terus. Nggak pernah marah, nggak pernah ngomel. Selalu bersyukur. Kok aneh ya ini ada manusia kayak begini. Bapaknya ini agak curiga. Jangan-jangan ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Akhirnya satu saat bapaknya mengambil keputusan, "Sudah, tak coba aja deh. Tak coba ya." Dengan cara begini. Papanya ini mau pergi keluar kota, mau ditanyain oleh-oleh apa. Papanya mau keluar kota, anak nomor 1 ditanya, "Nak, mau oleh-oleh apa?" Nomor 1 bilang, "Oh aku mau baju Pak yang bagus, itu kayak yang lagunya Let It Go itu loh. Apa itu Frozen gitu, kayak Frozen itu ya apa, ya warnanya apa, terserah Papa deh pokoknya yang mengkerok-mekerok itu loh Pak." "Oke siap." Lalu yang kedua ditanya, "Nak kamu papamu ini mau pergi luar kota, kamu mau oleh-oleh apa?" "Aku gelang aja Pak, gelang yang murah itu loh yang imitasi aja, gelang karet itu aja." "Loh itu murah Nak, gak apa-apa, beli berapa?" "1 aja Pak." "Loh kok 1 murah itu, jangan 20 ya." "Wah 20 masangnya susah Pak 20, satu tangan begini susah. 1 aja, sungguhan 1 ya gak apa-apa ya." "Oke." Udah saudara, akhirnya papanya pergi. 2 minggu kemudian papanya pulang. Kasih 1 yang nomor 1, anak nomor 1 ini oleh-olehnya. Papanya bawa 2 kardus gede saudara. 1 dikasih ke anak nomor 1. Anaknya ya terima kasih. Begitu dibuka bajunya dilihat ternyata warnanya kuning. Dan anak ini tidak suka warna kuning. Mulailah dia ngomel sama papanya. "Pak kok warna kuning sih? Kan Papa tahu aku gak suka warna kuning." "Loh kan yang lalu Papa sudah tanya warna apa katanya terserah. Yang adanya cuma itu." "Ya tapi Papa ini masa gak kenal aku begitu." Dikasih tapi ngomel tetap. Betul gak? Itu kita banget betul gak ya? Itu kita banget betul gak ya? Akhirnya baju tetap dibawa tapi sepanjang jalan tuh ngomel. Mulut sama hidung balapan. Begitu terus ngomel. Papanya cuma geleng-geleng, dasar manusia ini suka ngomel. Yang kedua beda. Papanya bilang, "Ini pasti ngomel ini, pasti anaknya ini gitu. Ini biasa bersyukur terus, terima kasih karena ini pasti ngomel nih. Ini pasti ngomel." "Ya ayo Nak ini kadonya." "Ya Pak." Begitu dibuka ternyata bukan gelang saudara. Maaf ya, kotoran kuda. Papanya dalam hati, nah ini ngomel nih sekarang. Ayo ngomel. Sepanjang hidupnya papanya gak pernah dengar dia ngomel, sekarang ngomel. Begitu dibuka ternyata maaf ya kotoran kuda. Ditutup lagi, anaknya itu berlutut berkata, "Pak terima kasih ya Pak." Papanya bilang ini bocor halus mesti ya. Udah mulai bocor halus ini. Bentar lagi gembos ini, bentar lagi gembos ini. Kok bisa terima kasih itu loh, kotoran kuda tuh. Papanya heran, kok bisa terima kasih? "Iya." "Papa baik." "Kok baik kasih kotoran kuda?" "Iya. Papa aku percaya sih Papa gak mungkin kasih aku kotoran kuda. Papa pasti punya rencana yang indah." Lihat orang kagum itu selalu melihat kebaikan. Betul gak? Gak gampang curiga. Betul gak saudara? Anak ini berkata, "Tuh Papa aku tahu Papa gak begitu. Papa ini orang yang sangat aku kagumi. Gak mungkin Papa kasih aku kotoran kuda. Gak mungkin. Pasti Papa punya maksud lain." Betul gak? Kotoran kuda buat aku apa? Pasti Papa punya rencana. Papa aku duga ya. Aku bedek itu apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Tebak ya. Sudah 1 bulan gak pernah khotbah itu gini loh. Aku tebak ya. Ya Papa pasti mau beliin aku kuda kan? Ya kan? "Oh enggak. Iya Pak." Ya kan? Ini kudanya belum datang tapi kotorannya dulu yang datang kan. Papanya bilang, "Enggak kamu GR." Enggak lah pastilah. "Terima kasih ya Pak. Terima kasih buat kotoran kudanya. Kotoran kuda yang datang sebentar lagi kudanya pasti datang." Digituin terus papanya itu jatuh hati dia bilang. Ya udah bapaknya akhirnya pergi saudara. Pergi lagi beli kuda sungguhan buat anak ini. Anak ini terima nih kan kudanya. Papanya nih tahu. Anak ini adalah anak yang tidak pernah menduga hal yang salah dulu. Tidak pernah terburu-buru asumsi yang salah. Anak ini mengenal hati bapaknya. Sama dengan kita hari ini. Saya tahu hari ini saya diizinkan ke alam ini. Saya berkata Tuhan itu tetap baik.
Karena saya mau mengenal Bapak saya, pasti sesuatu yang cerdas indah akan terjadi. Betul gak saudara? Halo, amin, beri tepuk tangan dong. Saya gak tahu apa. Saya gak tahu apa, menduga apa ya, yang baik apa ya. Curiga itu curiga yang baik itu loh saudara sama Tuhan. Kalau lagi ngalamin, wah sebentar lagi nih, aku pasti dapat berkat nih. Gak tahu apa, tiba-tiba mata saya jadi normal semua dua-dua atau gimana. Kan mata saya ini kan 3 ini ya plus ya minus ya, silinder jadi 1 di sini. Jangan-jangan setelah dibuka mata saya tiba-tiba celing, saya gak pakai kacamata lagi, betul gak? Dan. Kalau saya sih ingin tetap pakai kacamata saudara. Karena hidung saya ini pesek, betul gak? Kalau saya gak pakai kacamata itu kelihatan gak ada hidungnya gitu kan, tenggelam. Mungkin kacamata saya nggak ada apa-apanya, kosongan ya, fashion apa namanya ya, fashion kacamata gitu kan. Tapi saya nggak tahu, saya curiga yang baik aja. Seperti anak ini, dia curiga yang baik pasti, dan bapaknya nggak tahan lihat begitu. Tuhan berkati, karena anak ini mengenal hati bapaknya, amin. Kekaguman itu karena Anda mengenal hati Bapamu. Dan kekaguman itu membuat kita tuh melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Dan saya percaya model kayak begini, iblis paling susah tipunya. Anda mau buat iblis frustrasi dengan hidupmu? Lalu kan harusnya amin, amin saudara. Lalu amin, Anda ngerti pertanyaan saya? Atau perlu pakai bahasa yang lain? Syau ditipu ya kok tensu, mungkin roti gembuk ayah. Ada ingin buat iblis frustrasi dengan hidup Anda? Ayo sungguh-sungguh kagum itu dalam hidupmu. Anda akan terus melihat kebaikan Tuhan. Karena kedua, Anda mengenal rencana yang mulia atas kita. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah gitu ya. Sekarang yang ketiga, Anda diberkati? Amin. Yang ketiga sekarang, ayo Pak Kris. Ayat 23 dan 24 Pak Kris. Ayat yang ke-23 sampai dengan 24, demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah yang ketiga, kalau Anda mengapa harus kagum, mengapa kita kagum dengan Tuhan? Yang ketiga yang perlu kita jaga adalah hati kita. Yang ketiga adalah menjaga sikap hati kita. Untuk menjaga kekaguman kita dengan Tuhan, maka jagalah hati kita. Kenapa hati penting? Karena hati ini adalah kehidupan kita. Hati ini adalah tempat peperangan rohani. Di mana hati kita ini adalah sumber daripada seluruh kehidupan kita. Orang yang bisa menghandle hatinya akan bisa menghandle hidupnya. Ya, kita bisa melihat betapa Tuhan itu ingin menjaga kehidupan saudara dengan hati kita. Salah satunya adalah hati kita. Begitu Anda kecewa, Anda tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Bahkan orang yang hatinya kecewa tuh ya, begitu dia biarkan kekecewaan masuk lebih dalam lagi. Bahkan ketika orang ini melihat mujizat Tuhan pun, orang ini tetap kecewa. Bawaannya tetap curiga dengan Tuhan. Ya kebetulan. Anda gak bisa melihat betapa Tuhan tuh menolong hidup kita. Karena apa? Hati kita ini sudah pahit. Hati kita ini mudah penuh dengan kecewa. Bahkan nanti saatnya ketika Tuhan tolong sekalipun, Anda tetap curiga dengan Tuhan. Ini pasti ada maksudnya nih. Ini pasti ada keinginan lain ini. Ini pasti ada maunya ini. Selalu begitu. Karena apa? Bawaannya curiga. Karena apa? Kecewa. Karena itu jangan satupun orang izinkan kekecewaan itu ada di hatimu. Tidak boleh. Ya, padahal ya memang sih untuk menjadi kecewa itu sangat mudah sekali. Kita ini adalah orang yang mudah kecewa. Tetapi orang yang bisa menjaga hatinya supaya tidak kecewa, justru orang ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, ada banyak peristiwa di Alkitab. Kekecewaan itu membunuh rencana Allah dalam hidupmu. Jangan kecewa ya jemaat. Jadilah orang yang kuat. Jadilah orang yang menjaga hatinya. Berjalan di dalam jaga hati. Nah, bagaimana cara menjaga hati? Yang pertama, jaga hati, tinggallah di hadirat Tuhan. Setiap waktu. Makanya saya tadi bilang ketika lagi mengalami ini yang saya buru-buru lakukan. Saya mau tinggal di hadirat Tuhan. Nyanyian tadi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Lagu itu saya nyanyikan di tengah-tengah malam. Istri saya waktu saya di ICU sendirian. Saya nyanyi lagu itu, saya nangis di hadirat Tuhan. Saya bilang dengan Tuhan, aku tidak mau kecewa.
Tidak pernah kuizinkan kekecewaan menipu hidupku. Tidak akan pernah. Saya jaga hati saya sedemikian rupa. Supaya saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dengan air mata saya bilang, Tuhan thank you. Thank you. Berkata thank you. Terima kasih kalau aku masih bisa melihat sekalipun cuma dengan satu mata. Aku masih bisa mendengar dengan baik. Aku bisa nanti bersaksi dengan para suster yang ada. Aku bisa bersaksi dengan yang lainnya di tengah-tengah apapun. Aku bersyukur ya Tuhan. Hatiku tidak mudah kecewa dengan semua peristiwa ini. Kalau ini yang kita jaga, maka saya percaya orang ini akan terus menemukan rencana Allah dalam hidupnya. Dan saya berdoa jemaat GMS Surabaya, GMS 2 Surabaya Selatan, Anda adalah orang-orang yang menemukan rencana Allah dalam hidupmu. Tidak pernah membiarkan satupun gugur dalam kehidupan Anda. Setiap kita menggenapi rencana Allah dan hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Amin. Halo amin. Jadi 3 hal Pak, siang ini kita belajar, kita kagum dengan Tuhan. Yang pertama adalah apa tadi? Lupa. Ayolah, lali. Ya itu. Yang pertama apa saudara? Mengakui kedaulatan Tuhan. Ada di sini ya? Nah kan. Mengakui kedaulatan Tuhan yang pertama. Yang kedua apa? Ayo, mengenal rencananya mulia atasku, atas hidup kita. Lalu yang ketiga apa saudara? Menjaga sikap hatiku. Kalau 3 hal ini kita jaga, kita lakukan, saya percaya Anda akan melihat mujizat demi mujizat. Seperti tadi pengemis buta berkata, ya Tuhan, anak Daud kasihanilah aku. Pertama kata Tuhan tadi ada worship, ada pengakuan kedaulatan. Dan Tuhan memberkatinya. Di ujung akhirnya dia melihat mujizat Tuhan. Dan saya percaya mujizat terjadi. Saya beriman. Kata dokter 3 bulan nih. Mata saya akan pulih. Tapi saya berdoa 1 bulan lah. Ya mata saya akan normal kembali. Dan saya akan. Nanti kalau saya khotbah lagi. Saya gak pakai ini lagi. Ya ini bajak laut lah. Kata orang. Pak kayak bajak laut. Ada yang bilang kayak Nick Fury. Nick Fury lagi. Anda tahu Nick Fury? Nick Fury itu bosnya Avenger tuh. Cuma saya kurang hitam ya kan. Dia udah gundul hitam lagi. Saya kan putih. Enggak. Ya. Nanti next kayak khotbah saya nggak pakai ini. Saya tahu mujizat Tuhan sedang terjadi. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.